Aduh, ini sudah sakit, corona lagi. Sampai kapan ini corona? Nah, itu artinya apa? Itu bukan ulul albab. Karena ulul albab itu tidak pernah mengeluh. Kenapa tidak pernah mengeluh? Karena yang dilihat itu kebaikan yang banyak. Jadi enggak ada yang... Jadi kalau dibandingkan antara kebaikan yang bakal Allah akan berikan tanpa batas tadi, dibandingkan dengan sakit yang dia derita itu, nggak ada apa-apanya. Nah itu yang dinamakan dengan ulul albab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ini, Bah, apakah hanya tingkatan ihsan saja yang mampu memahami ilmu hikmah? Apakah dalam tingkatan iman itu masih bisa memahami ilmu hikmah juga? Itu aja sih, Abah. Terima kasih. Ya. Jadi begini, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Maka mari kita lihat di surat Al-Baqarah tadi ya, ayat 269. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang ulul albab. Jadi di sini yang bisa memahami ilmu hikmah itu adalah ulul albab. Siapa ulul albab itu? Buka di surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha peliharalah kami dari ciptaan neraka. Ya. Jadi artinya di sini yang memahami itu adalah ulul albab. Apakah ulul albab itu bagaimana dengan orang beriman? Ya, ulul albab itu adalah orang yang beriman. Tapi ulul albab itu adalah orang yang merenung, ya, merenung tentang kehidupan. Itu bukan hanya tidak cukup hanya beriman, tapi ada plusnya di situ, ahli merenung tentang bagaimana hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ tadi dikatakan bahwa ulul albab itu adalah orang yang ahli zikir. Kemudian baru dia berfikir. Nah, itu yang namanya hakikat daripada ulul albab itu, orang ahli zikir dan ahli fikir. Jadi zikirnya yang didahulukan baru berfikir. Dengan kata lain, Allah yang didahulukan baru menganalisa persoalan, bahwa persoalan-persoalan itu semuanya bersumber dari Allah. Nah itu hakikat ya daripada ulul albab itu adalah itu. Dan ulul albab itu adalah istiqomah tadi. Nah, karena keistiqomahan itulah sesungguhnya keistiqomahan berzikir, keistiqomahan merenung. Nah, apa semuanya yang dirasakan oleh ulul albab itu tidak pernah merasakan sesuatu kecuali itu kebaikan yang banyak. Jadi artinya apa? Maka dari situ kemudian berkembang bahwa ulul albab itu adalah orang yang tidak pernah mengeluh. Orang yang tidak pernah keluh kesah. Karena semuanya itu ada nilai di sisi Allah. Nah, ketika merasakan hal yang semacam itu, maka itulah ulul albab. Nih.
Tapi kalau misalnya, aduh sakit, sudah sakit, nggak punya duit, ngeluh, itu apa namanya? Yang dirasakan sakitnya, penderitaannya. Nah, itu bukan ulul albab. Karena ulul albab itu yang dirasakan hikmahnya tadi, gitu. Bukan sakitnya. Jadi kan ada dua hal itu. Yang satu sakit atau ketidaknyamanan, yang satu hikmah. Di mana di dalam hikmah ini Allah berselawat kepada orang yang sabar. Allah akan berikan kasih sayangnya dan Allah akan berikan petunjuk kepada ulul albab ini. Nah, maka ulul albab yang dirasakan itu. Sementara yang lain tidak, yang dirasakan sakitnya. Aduh, ini sudah sakit, corona lagi. Sampai kapan ini corona? Nah, itu artinya apa? Itu bukan ulul albab. Karena ulul albab itu tidak pernah mengeluh. Kenapa tidak pernah mengeluh? Karena yang dilihat itu kebaikan yang banyak. Jadi enggak ada yang... Jadi kalau dibandingkan antara kebaikan yang bakal Allah akan berikan tanpa batas tadi, dibandingkan dengan sakit yang dia derita itu, nggak ada apa-apanya. Nah, itu yang dinamakan dengan ulul albab. Ketika orang itu mengeluh, artinya apa? Merasakan ketidaknyamanan. Artinya bahwa itu hikmah di balik itu tidak bisa atau tidak mampu merasakan hikmah di balik apa yang terjadi. Begitu. Tapi bukan berarti ulul albab itu tidak merasakan ketidaknyamanan, tidak. Tetap misalnya sakit ya tetap merasakan sakit juga. Tapi ada pembanding yang jauh lebih besar, yaitu hikmah di balik itu, kebaikan yang banyak yang bakal Allah akan berikan kepada kita, itu yang mampu dipahami oleh ulul albab, banyak dipahami dibandingkan dengan sakitnya yang cuman sedikit tadi. Nah, itu yang dinamakan dengan ulul albab tadi. Artinya apa? Ya, ada juga orang yang beriman tidak sampai kepada ulul albab kan? Mungkin Islam sudah naiklah ke tingkat keimanan. Tapi belum ke ulul albab. Gitu. Jadi artinya apa? Ulul albab ini orang yang beriman tapi plus gitu. Itu. Maka sesungguhnya naik lagi tingkat ihsan tadi. Wah, ini luar biasa lagi gitu. Sudah ulul albab, ihsan, udah itu memang udah nggak pernah mengeluh. Ini salah satu contoh, ada ulama besar, salah satu ulama mazhab Imam Ahmad bin Hambal kalau tidak salah. Dia sakit, kelihatan pucat. Terus ditanya sama santrinya, ya Syekh lagi sakit. Itu Imam Ahmad bin Hambal itu marah. Enggak, saya enggak sakit. Jadi artinya apa? Dia itu tidak mau mengatakan sakit karena pemberian Allah itu jauh lebih besar daripada itu. Coba sampai segitu tuh. Imam Ahmad bin Hambal. Ditanya sama muridnya. Jadi pertanyaan tadi tidak disukain, wong dia sendiri juga tidak merasakan sakit, kenapa orang lain juga nanya yang tidak dirasakan gitu. Sampai segitunya itu tingkatan ulul albab itu gitu. Ada lagi orang ahli ibadah yang sudah sakit. Kemudian kenapa tidak berobat saja? Mohon maaf, ini bukan berarti tidak boleh berobat ya. Tapi saya ingin menjelaskan tingkatan ulul albab itu juga berjenjang juga. Ketika ditanya, kenapa tidak berobat? Loh, saya ini dikasih sesuatu sama Allah di luar biasa.
Jadi dia menganggap bahwa sakit yang dia rasakan itu sesuatu yang luar biasa, ya. Dikasih sama, masa nggak rela apa yang diberikan oleh Allah. Sampai segitulah tingkat pemahamannya itu. Jadi apapun yang diberikan Allah pasti itu yang terbaik, gitu. Sehingga apa ulul albab itu, ya, dikasih sesuatu yang baik, yang dirasakan baik. Dikasih ketidaknyamanan, yang dirasakan nyaman. Jadi tidak pernah merasakan ketidaknyamanan. Nyaman terus. Nah itu yang dinamakan dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu tingkatan ulul albab. Jadi banyak merenung tentang kehidupan. Maka Allah menyatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi apa yang ada di alam jagat raya ini semuanya atas kehendak Allah. Apa yang kita lihat ketika kita melihat orang sakit itu adalah perbuatan Allah. Ketika melihat orang lain sukses itu adalah perbuatan Allah. Ketika orang lain menderita bahwa itu adalah sudah kehendak Allah. Semuanya Allah yang berkehendak. Hatta jatuhnya daun di tengah malam itu semuanya kalau tidak diizinkan oleh Allah, daun itu tidak akan turun. Jadi itulah tingkatan ulul albab itu. Barangkali itu, Bari. Wallahu a'lam. Terima kasih ya, Bah. Thank you.